Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Nama tata negara dan juga sistem hukum dari negara apa itu? Seychelles. Seychelles sendiri bagian timur Afrika dan ia bertetangga dengan beberapa negara Afrika lainnya seperti Somalia. Kawan yang nantinya akan dinamakan Seychelles pertama kali digambarkan dalam peta pelaut-laut dari Portugal. Setelah Vasco da Gama, seorang navigator Portugis, melewati wilayah tersebut sebagai jalan pintas. Namun, bangsa Portugis bukanlah bangsa yang melainkan pelaut-pelaut dari Inggris di bawah British East India. Tersebut juga dilakukan oleh pelaut-pelaut dari Prancis pada antara Mauritius dengan India. Nah, adalah dua bangsa yang nantinya akan mendirikan koloni dan yang pertama yang mengklaim kepulauan tersebut secara sepihak pada tahun 1756. Hal ini dikarenakan Kepulauan Seychelles terletak pada posisi strategis untuk melaksanakan perdagangan, untuk menanam rempah, serta sebagai upaya untuk menandingi kemampuan perdagangan Belanda. Namun, pendudukan Prancis baru dimulai pada tahun 1770. Masa pendudukan Prancis mewariskan tradisi sivil laut pada Seychelles dan dapat dibedakan menjadi 4 periode menurut perkembangan hukumnya, yakni hukum koloni des Indies, hukum yang didekretkan monarki, hukum yang dikeluarkan oleh Colonial Assembly of Mauritius, dan juga yang terakhir, hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan Deccan. Deccan? Gitu cara bacanya. Anyway, masa kependudukan Prancis memberikan Seychelles dengan beberapa kodifikasi hukum, seperti kodifikasi hukum perdata, pidana, acara, dan dagang. Namun, kendali atas kepulauan ini kemudian ditantang oleh Inggris, yang kemudian secara de facto merebut kepulauan Seychelles pada tahun 1811 dan mengambil alih secara de jure pada tahun 1814 dengan ditandatanganinya Treaty of Paris. Pendudukan Inggris mewariskan tradisi hukum common law pada Seychelles. Namun, hukum Prancis yang dikeluarkan sebelumnya yang berlaku pada masa pendudukan Prancis masih berlaku dalam Treaty of Paris. Sebagai konsekuensi, hukum perdata makan hukum pidana 1976 yang merupakan tanggal ketatanegaraan, yakni masa Republik Pertama, masa Republik Ketiga Seychelles atau masa Republik Demokratik Seychelles. Masa Republik Pertama dengan pemerintahan yang memiliki seorang Perdana Menteri dan seorang Presiden yang dibentuk melalui koalisi dengan dua partai dominan Seychelles, yakni SDP atau People's United Party. Namun, pemerintahan ini dengan cepat digulingkan oleh pendukung Presiden Frans Albert Rene pada tahun 1977 yang mengangkatnya menjadi presiden pemerintahan yang baru dan satu-satunya kepala negara dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan pengasingan pemimpin partai SDP, James Machem, dan anggota-anggotanya yang lain sebagai partai oposisi. Lalu, pada tahun 1979, sebuah konstitusi baru dibentuk yang menjadikan dasar ideologis negara Seychelles menjadi negara yang berhaluan sosialis. Dengan ini, Seychelles memasuki era Republik Sosialis Seychelles dengan pemerintahan yang dipimpin oleh satu partai, yaitu Partai SPUP, yang menggantikan namanya menjadi Seychelles People's Progressive Front atau SPPF. Perkembangan hukum pada masa ini bertujuan untuk menerapkan hukum yang lebih mengakomodasi ideologi sosialis, sehingga terjadi revisi terhadap Undang-Undang Seychelles, khususnya mengenai hukum tanah seperti Tenants' Rights Act 1981, People's Housing Mortgages Act 1981, dan Land Acquisition Act 1977. Lalu berkat tekanan internasional dan ketidakstabilan politik, Presiden Rene kemudian memutuskan untuk memulihkan keadaan dengan mendatangkan kembali anggota-anggota partai SDP dan membentuk pemerintahan baru yang kembali pada sistem demokrasi multipartai. Pada 18 Juni 1993, sebuah konstitusi baru pun dibentuk yang menandakan terbentuknya Republik Ketiga Seychelles, atau sekarang dikenal sebagai Republik Demokratik Seychelles. Pemerintahan ini dan sistemnya merupakan yang masih bertahan sampai sekarang. Ciri pemerintahan Seychelles sekarang merupakan negara republik dengan sistem demokrasi multipartai. Layaknya kebanyakan negara, Seychelles menerapkan pembagian kekuasaan trias politika menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif bersifat unikameral yang dipegang oleh The National Assembly of Seychelles yang berisikan 34 anggota parlemen dengan masa jabatan 5 tahun. 25 anggota dipilih secara langsung berdasarkan sistem mayoritas oleh rakyat dan 9 lagi dinominasi oleh partai berdasarkan sistem representasi proporsional. Untuk kekuasaan eksekutif, seorang presidenlah yang menjadi pemimpin pemerintahan dan negara, yang berarti Seychelles memiliki bentuk pemerintahan dengan sistem presidensial. Presiden sendiri menjabat selama 5 tahun untuk maksimal 2 periode dan dapat dipilih kembali setelah 1 periode berakhir. Pemilihan presiden menggunakan sistem mayoritas dan dipilih langsung oleh rakyat. Lalu yang terakhir, untuk kekuasaan yudikatif, pengadilan hanya dilaksanakan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan tingkat pertama ditangani oleh 5 kamar pengadilan, yakni The Magistrates Court, The Family Tribunal, Employment Tribunal, Juvenile Court, dan Rent Board.
Ada juga keberadaan Supreme Court untuk mengadili kasus tindak pidana yang berat dan serius, serta perkara perdata yang besar. Selain itu, ada juga Constitutional Court yang berwenang menemukan dugaan pelanggaran konstitusi. Tingkat banding ditangani oleh Court of Appeal yang berwenang untuk mengadili semua kasus yang diajukan banding. Di penjelasan tadi, bahwa Seychelles merupakan salah satu negara dengan sistem hukum campuran. Karena Perancis mewarisi Seychelles dengan tradisi hukum sipil law, dan Inggris mewarisi Seychelles dengan tradisi hukum common law. Namun masih ada satu lagi tradisi hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Seychelles, yakni hukum adat. Nah, hukum adat sendiri merupakan hukum yang berasal dari norma-norma sosial dan juga ajaran-ajaran agama yang berkembang dan timbul di Kepulauan Seychelles. Peran hukum adat sendiri dapat dibilang sebagai pengisi, karena ia membantu hakim-hakim Seychelles isi bagian-bagian hukum yang kosong atau adanya kekosongan hukum. Dan khususnya hukum adat membantu dalam area-area seperti hukum kekeluargaan dan juga hukum ekonomi Seychelles. Baiklah teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini membantu. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada informasi yang kurang. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy.